Perkenalkan, nama saya Iva Zakia dengan NIM 235050 10 11 11 003. Perkenalkan, nama saya Admiral Dirham Farizal dengan NIM 23505010011111. Perkenalkan, nama saya Salma Stasubir Belvis dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2350500111111031. Perkenalkan, nama saya Latifah Syarif dengan NIM 23505010011178. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Terus Ibu, sejak kapan ya Ibu merintis usaha peternakan ini? Oh ya, sudah lama. 1970 itu sudah mulai dikit-dikit. Gak berhasil, gagal. Habis itu mulai lagi gagal gitu. Kalau aku sendiri baru tahun 2022 Mbak, tapi kalau dari keluarga itu tahun 2003. Oh, 2003? Iya, tapi itu dari keluarga. Kalau aku sendiri masih 3 tahunan lah. Terus apa motivasi Ibu untuk memilih usaha peternakan? Punyanya tanah untuk peternakan saja, untuk pertanian nggak bisa, untuk karangan lah. Dulu pernah ayam potong, gagal. Terus pakai apa itu? Jantan, gagal. Terus pakai proses penjualan, pemasaran produk ayam petelur ini. Penjualannya itu sendiri Mas. Jadi aku selain beternak ya juga jadi distributor telur atau bakundok lah gitu. Itu aku jualinnya ya ke toko-toko kecil, terus ke pasar, kalau nggak gitu ke grosiran. Kenapa kok ke toko-toko kecil? Plusnya itu lebih besar daripada kita ke pasar terus ke grosiran kayak gitu. Terus strategi pemasaran yang digunakan untuk menjual ini produk ini. Door to door. Door to door. Ya pertama ya aku dulu pertama itu nawarin telur pertama kali itu, wah groginya minta ampun Mas. Jadi nawarin kayak gini, Bu, nyun sewu kula badhe nawaraken telur itu wis itu aduh rasanya udah nggak karu-karuan lah. Jadi ini ya door to door itu wis solusi terbaik gitu. nyicil nak. Dari awalnya saya bikin kandangnya dulu. Habis itu ngingu 300 ekor. Sudah bertambah terus gitu Ya, ya, Bu, terus bertahap. Beruak gitu kan. Betul sawah itu delok ngono. Iya. Kan badine wak, modalnya wakeh ha. Modal untuk bangun peternakan ini awalnya berapa? Kalau jujur aja Mbak ya, kalau Ya. aku modal pertama kali 500 ayam itu dimodalin orang tua. Terus aku beli, terus yang kedua itu aku beli 1000 ayam itu pulet itu harga 90.000 lah. Berarti sekitar ya 90 juta. Terus sama untuk peralatan kandangnya kan kalau aku sendiri kandangnya udah ada dari orang tua ya sekitar 100 jutaan lah Mbak kalau aku dulu. Untuk memastikan kesehatan dan kenyamanan ayamnya ini gimana Mas? Kalau aku simpel aja Mas, penting perawatannya oke, terus vitaminnya kalau ada masalah dikasih vitamin, terus sebelum masuk kandang desinfektan udahlah aman insyaallah. Itu langsung diganti atau gimana Bu sistemnya pergantian pakannya? Ya pokoknya kok elek ya iki nyacak iki. Oh apik ngono tok yo. Kira-kira ya setahun baru ganti, 6 bulan ganti. Oh iki keteleke kok basah ya ganti gitu loh. Berarti pitike mencret gak cocok niku. Iya. Untuk menentukan harga telurnya Mas. Nah kalau harga telur gini Mas, kalau harga telur untuk Malang sama Blitar ini saingan Mas ya, tapi ada paguyubannya sendiri. Jadinya setiap hari itu ada ngeluarin DO. Ya, ngeluarin harga. Kalau kira-kira untuk biaya per bulan ini yang Ibu keluarkan berapa ya satu bulannya? Untuk pakan nah. Iya. Untuk pakan ya 9.300.000 itu kali 4. Per hari ini itu pakan kalau aku kalkulasi per kilonya itu 6.500. Oh, per kilonya 6.500. Ya, nanti tinggal dikaliin 350 kilo. Kalau harapan Ibu untuk peternakan di masa depan itu apa? Ya digawe urip nyambut gawe lah, nyambut gawe daripada buruh di sana-sana kan. Ngene iki wis iso nganggur, wis mari. Wis iso nyapu, wis mari ngepel. Hasilnya ya segitu tadi sebulan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ekonomi dari peternakan ayam layar Farid Atma. Sebagai informasi, di sini populasinya ada 5.500 ekor, 1 kg telurnya ada 18 butir, afkir per bulan 0,80% dan HDP 67,3%. Yang pertama ada penerimaan atau pendapatan. Di sini
didapatkan sebesar Rp141.840.000 dengan persentase terbesar yaitu dipegang oleh telur utuh sebanyak 97,29% dengan total Rp138.000.000. Untuk pengeluaran ya ini biaya penyusutan. Yang pertama ada tanah, bangunan kandang, tempat makan minum, drum air, ember dan pulet. Didapatkan harga beli sebesar Rp2.222.900.000 dengan harga penyusutan Rp1.035.275.000. Didapatkan harga jual sebesar Rp1.180.625.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Di sini ada biaya penyusutan dan biaya pajak dengan total Rp18.768.750. Dan selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari OVK, listrik satu kandang, air, wifi, pakan, gaji 2 karyawan selama 30 hari. Didapatkan sebesar Rp21.975.000 dengan persentase terbesar berasal dari OVK yaitu sebesar 50,6% dengan total Rp11 juta. Lalu setelah semuanya dianalisis didapatkan keuntungan kotor sebesar Rp101.096.250 dengan keuntungan bersih Rp98.568.844. Nah, di sini RC rasionya didapatkan sebesar 3,48% yang menandakan peternakan ini masih menguntungkan karena RC rasio yang di atas 1 menandakan bahwa peternakan tersebut menguntungkan. Berikut saya akan menjelaskan analisis ekonomi dari peternakan layar Bu Lilik Hidayati. Sebagai info di sini ada 2.500 ekor populasinya, 1 kg telurnya ada 18 butir, afkir per bulannya 0,60%, HDP 48,8%. Masuk ke penerimaan atau pendapatan, di sini didapatkan sebesar Rp46.365.000 dengan kontribusi terbesar yaitu dari penjualan telur utuh sebesar 62,50% dengan total Rp28.980.000. Masuk ke pengeluaran, yang pertama ada biaya penyusutan. Dari 6 item ini didapatkan biaya harga beli sebesar Rp1.267.900.000 dengan harga penyusutan Rp405.275.000. Didapatkan harga jual Rp862,625 juta. Lalu yang selanjutnya ada biaya tetap. Di sini ada biaya penyusutan dan pajak dengan total Rp4.906.503. Selanjutnya ada biaya variabel. Ada OVK, listrik satu kandang, air, pakan, gaji 2 karyawan. Didapatkan total Rp8.730.000 dengan persentase terbesar dari gaji 2 karyawan yaitu 68,73% dengan total Rp6 juta. Lalu dari semua analisis itu didapatkan keuntungan kotor sebesar Rp32.784.497 dengan keuntungan bersih Rp32.319.391. Nah, di sini didapatkan RC rasionya 3,40 yang menandakan peternakan tersebut masih menguntungkan karena RC rasio di atas 1 itu peternakan tersebut menguntungkan. Sanitasi kandang yang tidak optimal merupakan masalah serius dalam peternakan. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit, turunnya produktivitas, bahkan kematian ternak. Lalu, apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya? Pertama, dari faktor internal peternakan. Manajemen yang buruk seringkali muncul karena tidak adanya SOP sanitasi kandang. Solusinya, peternak perlu menyusun dan menerapkan SOP sanitasi yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pekerja. Kemudian, dari sisi desain kandang, banyak ditemukan saluran pembuangan kotoran yang buruk. Limbah yang tidak mengalir dengan baik dan menumpuk dapat mencemari lingkungan. Solusinya adalah membangun atau memperbaiki saluran pembuangan agar kotoran langsung teralirkan keluar dan tidak menumpuk di dalam kandang. Berikutnya, faktor lingkungan. Yang pertama, dari segi penyakit dan hama, sering datang dari serangan lalat atau tikus akibat sisa pakan yang berserakan. Solusinya, untuk mencegah hama, sisa pakan harus dibuang dengan benar dan kandang dilengkapi dengan perangkap atau penghalang hama. Cuaca dan iklim juga menjadi tantangan. Saat musim hujan, kelembapan meningkat dan risiko penyakit pun naik. Solusinya adalah menutup bagian terbuka kandang dengan plastik atau terpal agar air hujan tidak masuk dan kelembapan bisa dikendalikan. Selanjutnya, faktor ekonomi. Keterbatasan anggaran sering menjadi alasan utama pengabaian sanitasi. Namun, ada solusi cerdas. Gunakan bahan pembersih alternatif yang lebih murah namun tetap efektif seperti EM4 atau kapur. Kebiasaan lama dalam peternakan tradisional seringkali tidak memperhatikan sanitasi. Solusinya adalah mengedukasi peternak tentang pentingnya sanitasi dan mendorong perubahan maju praktik peternak modern yang lebih higienis. Fluktuasi harga telur menjadi permasalahan utama dalam industri peternakan ayam petelur. Salah satu penyebabnya adalah overproduksi. Jumlah ayam petelur yang melebihi kapasitas pasar dan minimnya koordinasi antar peternak sehingga memperparah keadaan. Solusi yang ditawarkan adalah perluasan pasar melalui teknologi digital dan penguatan kelembagaan peternak agar produksi lebih terkendali. Selain itu, kualitas pakan dan biaya produksi juga menjadi pemicu. Harga pakan yang naik drastis dan ketergantungan pada bahan impor membuat beban peternak semakin berat. Untuk mengatasi hal ini, peternak perlu menggunakan pakan alternatif, serta mengurangi ketergantungan pada impor dengan bahan lokal. Permintaan telur juga dipengaruhi oleh musim, seperti saat bulan puasa, konsumsi telur masyarakat cenderung menurun drastis. Sebagai solusi, diperlukan inovasi produk turunan seperti produk siap saji yang berbahan dasar telur untuk menjaga daya serap pas. Dengan mengatasi 3 penyebab utama ini, harga telur bisa lebih stabil dan kesejahteraan peternak pun bisa meningkat.